Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 6 Januari 2021 dengan episode Lirikan Maut Industri Minyak. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US ISM Manufacturing naik dari sebelumnya 57,5 menjadi 60,7. Kemudian ada dari US ISM Prices Paid yang naik dari sebelumnya 65,4 menjadi 77,6. Kemudian ada dari Eurozone M3 Money Supply Year on Year yang naik dari sebelumnya 10,5% menjadi 11%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA yang akan membidik nilai kontrak baru senilai 40 triliun rupiah pada 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA yang menyiapkan dana capek senilai 100 miliar rupiah di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI yang mengantongi 13,3 triliun rupiah dari pembayaran proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, IHSG ditutup menguat 32 poin atau 0,53% menjadi 6.137. Sektor perkebunan, keuangan, pertambangan, industri dasar, properti, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 476 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Arab Saudi luar biasa. Pada akhirnya demi menjaga harga minyak dunia, Arab Saudi memberikan kejutan bagi pasar dengan melakukan pemotongan produksi dalam jumlah yang besar. Langkah Arab Saudi tersebut memberikan sebuah kesempatan untuk menutupi kekurangan dengan apa yang dilakukan oleh OPEC Plus sebelumnya dan merupakan salah satu kebaikan dari Arab Saudi terkait dengan beberapa kebijakan Arab Saudi yang sebelumnya justru tidak menginginkan adanya pemotongan. Alhasil, harga minyak mentah naik ke level tertingginya dalam kurun waktu 10 bulan terakhir yang dimana tentu saja berita positif ini mendorong saham-saham yang bergerak di bidang energi mengalami kenaikan. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman memberikan pernyataan tersebut dengan nada yang optimis karena mereka telah melakukan hal yang baik berdasarkan instruksi dari Yang Mulia Muhammad bin Salman. Seperti yang kita ketahui, sejak akhir Desember lalu Rusia telah mendorong produksinya hingga mengalami kenaikan hingga 500.000 barel per hari hingga bulan Februari mendatang. Namun kehadiran keputusan Arab Saudi tentu memberikan kesempatan untuk menjaga harga minyak sekalipun Rusia mendorong kenaikan produksi. Arab Saudi memangkas sekitar 1 juta barel per hari produksinya pada bulan Februari dan Maret. Namun sebagian besar negara lain masih akan tetap mempertahankan produksinya agar kestabilan tetap terjaga. Minyak mentah WTI sontak mengalami kenaikan hingga lebih dari 5%, di mana hal tersebut membuat harga minyak WTI mencapai di atas $50 per barel untuk pertama kalinya sejak penyebaran wabah virus corona. Kami melihat ada perbedaan yang mendasar antara Rusia dengan Arab Saudi. Arab Saudi lebih memilih untuk mendapatkan harga minyak yang tinggi dengan mengurangi produksi, namun tidak begitu dengan Rusia yang lebih memilih mendorong produksi untuk menjaga pasar sebelum kompetitor yang lain mengisi celah tersebut. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak sangat menyambut dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Arab Saudi. Saham Exxon Corp naik hampir 8%, dan perusahaan pengeboran minyak di Amerika naik sebanyak 11%. Apakah hal tersebut menjadi salah satu poin yang bagus untuk perekonomian ke depannya? Mungkin saja, namun saham sektor energi hari ini patut untuk dicermati. Kemudian cerita selanjutnya datang dari realisasi PEN 2020 capai 83,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional hingga akhir 31 Desember 2020 terrealisasi 579,78 triliun rupiah atau 83,4% dari total anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah. Realisasi tersebut
meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun atau 63,83% dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun atau 95,743% dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral KL dan Pemda Rp66,59 triliun atau 98,13% dari pagu Rp67,86 triliun. Sedangkan realisasi untuk anggaran UMKM Rp112,44 triliun atau 96,43% dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun. Realisasi anggaran dari kesehatan yang cukup rendah akan terus menjadi fokus dari pemerintah di tahun 2021, di mana sisa dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pemberian vaksin gratis pada tahun 2021. Sementara itu, Sri Mulyani juga menyampaikan proyek alokasi anggaran untuk program PEN 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun. Total anggaran program PEN Rp403,9 triliun. Tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap 6 bidang, yaitu kesehatan Rp25,4 triliun dengan silpa earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk tahun ini dan perlindungan sosial Rp110,2 triliun. Kemudian sektor KL dan Pemda Rp184,2 triliun, UMKM dan pembiayaan korporasi Rp63,84 triliun, serta insentif usaha Rp20,26 triliun. Progres dari serapan PEN pada tahun 2021 menjadi perhatian pelaku pasar. Hal ini seiringan dengan dampak stimulus tersebut, apakah sejalan dengan dampak yang diberikan dan seberapa cepat pemulihan ekonomi dapat berjalan. Tentu hal ini dinilai dapat meyakinkan investasi untuk dapat masuk, di mana pemerintah juga cukup serius dalam mengembalikan kepercayaan diri investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditrendingkan pada level 6026 hingga 6195. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari TPIA, dan yang ketiga ada dari Elsa. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mark atau PT Mark Dynamics Tbk yang membidik pendapatan Rp1 triliun dan laba bersih pada 2021. Sebagai perusahaan manufaktur sarung tangan, target pendapatan tersebut sehubungan dengan kondisi atas permintaan pasar terhadap sarung tangan terus meningkat seiring dengan implementasi penerapan protokol pandemi COVID-19. Perusahaan juga telah mengantongi sekitar 98% dari total permintaan terdaftar pada 2021. Sejumlah pelanggan loyal yang merupakan pemain utama produsen sarung tangan seperti Harta Lega, Top Glove, Kosan, Sritang, Inco, Song Hong Pulin, dan Blue Sale meningkatkan pembelian. Bahkan sejumlah pelanggan baru sudah mulai melakukan spot in untuk membeli produknya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 83%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 1450 dan tingkat probabilitas sebesar 90%. Kemudian yang kedua ada dari ISAT atau PT Indosat Tbk yang traffic data naik 35% pada Natal dan Tahun Baru. Selama masa liburan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, perusahaan mencatatkan pertumbuhan traffic data harian tertinggi dengan kenaikan 35% pada 1 Januari 2021 dengan 95% dapat terlayani di jaringan 4G. Hal ini tidak terlepas peran manajemen perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk menjamin ketersediaan layanan bagi pelanggan dan juga infrastruktur perluasan jaringan 4G dengan implementasi model operasi digital canggih yang telah kami mulai sejak pertengahan tahun 2020 adalah faktor pendukung lain yang menjamin pengalaman digital terbaik bagi pelanggan kami selama periode liburan. Kenaikan tersebut tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan dari traffic data, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 5.600 dan tingkat probabilitas sebesar 36%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.